Insya Allah. Waktu itu Ibu wirid jam berapa ya? Jam 1 mungkin. Jam 1 malam. Ibu langsung masuk ke alam itu, ke alam. Ibu terawang tuh. Iya. Ibu masuk ke alam gaib. Itu waktu itu pas langsung gitu ya. Ada di alam itu, alam gaib. Si naga itu ya, induknya mungkin. Oh iya, induknya ya. Iya, yang kegiles itu sama Bapak tadi siang. Induknya. Panggil-panggil anaknya ke sekeliling bukit. Kayak manggil pasukan gitu. Iya, tapi ke anak-anaknya, anak-anak cepat ke sini, cepat masuk ke rumah kita, kayak gitu manggil-manggil. Terus masuk ke apa tuh, kayak gua gitu ya, gua. Pas masuk gitu, Ibu tahan dulu sebelum mereka masuk. Iya, iya. Kan banyak itu anak-anaknya nih, mengerikan lah nih, banyak, saking banyaknya naga. Ya. Iya, anak naga. Ya, terus pas Ibu mau balik lagi ke alam ini, ke alam nyata ya, si naga tuh ngomong, kamu ditakutin sama makhluk gaib katanya, yang nggak bakalan ada yang ganggu. Oh, iya. Ya kan? Ini tuh gelap. Jadi kalau naga tersebut berdiri gitulah, bisa diibaratkan menutupi semua pohon ini, saking panjang sama tingginya. Ya, tingginya gitu. Kayak gitu. Itu kan ada pohon tuh berdiri panjang. Jadi kalau misalkan si naga tersebut dilempengin gitu kayak antar, berarti lebih tinggi naga tersebut. Lebih tinggi banget, nutupin gitu, saking gedenya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Nazar, menguak misteri dalam tabir Ketabuan. Pada kesempatan kali ini saya akan bertemu lagi dengan seorang ibu yang pernah mengalami mati suri. Dan setelah kejadian tersebut, ibu tersebut mempunyai kemampuan supranatural, bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Bahkan bisa menyelamatkan seseorang dari gangguan gaib. Nah, selain daripada itu, di video kali ini kita akan tanya-tanya pengalaman beliau masuk ke alam gaib. Nah, alam gaib itu seperti apa sih? Apakah berbeda dengan dunia nyata atau dunia nyata namun ada makhluk-makhluk gaib yang dilihat oleh ibu tersebut? Dan di sini juga saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya didampingi oleh Kak Fitri Rasyidi. Nah, ini Kak Fitri Rasyidi ini mempunyai kemampuan melihat makhluk tak kasat mata atau makhluk gaib ya. Dan di video sebelumnya bersama Ibu Tintin yang pernah mati suri, Fitri ini bisa melihat sosok pendamping yang ada di belakang Ibu Tintin tersebut. Ya, nah, sekali. Sebelumnya kan ada dua sosok ya yang dominan. Nah, yang dilihat oleh Fitri ini makhluk apa sih yang mendampingi Ibu Tin? Yang saya lihat makhluk yang mendampingi Ibu Tin itu, yang satu sosok harimau putih, yang satunya kayak leluhur atau bisa disebut kakek gitu ya, berjubah putih. Oh. Ya, yang dominan itu yang dua itu, yang selalu mendampingi ibu dan kayaknya sih menjaga ibu dari bahaya gitu atau semacamnya kayak gitu. Menjaga keselamatan ibu gitu ya, tugas dari dua makhluk tersebut. Iya. Luar biasa. Dan ini kita kan mau datang lagi ke Ibu Tin dan ingin tanya apa sih yang membedakan antara alam dunia yang nyata dan alam gaib. Nah, sebelum kita tanya ke sana, ini kita mau ibaratnya tes dulu nih kemampuan Fitri. Nah, kira-kira ini kan kita ada di kebun teh nih. Ya, kebun teh ini katanya usianya sudah ratusan tahun. Yang dilihat oleh Teh Fitri di sini ada apa aja sih? Yang saya lihat di sini kayak bekas bangunan Belanda gitu ya, zaman dulu. Terus terlihat juga kayak ada apa sih, sosok menir-menir,
zaman dulu. Terus kayak nyonya Belanda yang cantik berambut pirang ada. Ya kurang lebihnya ini tuh iya kayak bekas ini sekumpulan tempat Belanda di sini kayaknya. Oh, Betul banget. kalau orang-orang kitanya sendiri asli Indonesia, penampakannya ada terlihat tidak tuh? Ada. Bahkan di sebelah sana juga ada lebih banyak penampakan kayak kehidupan pada zaman dahulu itu Belanda kayak gitu. Oh, pakaiannya seperti kita-kita itu? Kalau pakaiannya sih ya selayaknya pakaian zaman dulu aja gitu. Ada yang kayak pakai kemben gitu kalau perempuan. Kalau lakinya kayak pakai apa sih? Pakai baju item-item gitu. Kayak Iya. pangsi gitu Iya. barangkali ya? Iya. Kayak Kayak gitu. kalau perempuan mungkin pakai samping gitu Iya, ya? pakai kebaya Kebaya. gitulah. Kebaya, Oh, kebaya iya kayak gitu. seperti ya gambaran zaman dulu seperti apa begitu ya. Iya, gambar. Kalau bangunan sendiri ini di sini ada bangunan yang nggak kelihatan, maksudnya peninggalan-peninggalan atau ada yang masih nampak? Enggak, ini bangunannya udah nggak kelihatan gitu. Jadi jarang ada orang yang bisa ngelihat kecuali orang yang apa sih namanya Punya kayak saya kemampuan gitu, ya. indigo. Pasti bisa Oh, ngelihat semacam kayak gitu. luar biasa teman-teman. Ternyata di sini banyak sekali bangunan peninggalan Belanda, tapi mungkin sudah hancur begitu Ya, ya? betul sekali. Sudah hancur, hanya petilasan atau pondasinya aja, dan bahkan pondasinya juga nggak kelihatan Nggak gitu ya. kelihatan. Tapi wujud atau energinya itu masih ada. Masih ada, sangat kuat. Luar biasa. Nah, itulah teman-teman sedikit kemampuan dari Teh Fitri. Nanti akan mendampingi ibu juga mungkin ngobrol-ngobrol ya, supaya lebih nyaman, lebih tentram gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja teman-teman ngobrol-ngobrol dengan Ibu Tin. Yang pertama pernah mengalami mati suri, dan yang kedua masuk ke alam gaib. Oke, let's go. Nah, alhamdulillah sekarang kita udah diantar ke lokasi di mana apa namanya kalau Hulu Cai itu namanya Neng? Mata air. Mata air, dan tepat di belakang Neng itu sumber mata air yang konon katanya kata Ibu Tintin itu adalah kerajaan naga. Kita pengen tahu penerawangan atau penglihatan Neng Fitri Rashidi sebagai indigo sakti. Seperti apa sih kalau dideskripsikan ke kita dan teman-teman semua yang lihat? Yang saya lihat ya di sini tuh kan sebelah sini kan agak dalam gitu ya. Ini tuh ya emang kayak pintu gerbang kerajaan naga itu. Tapi kan ini agak gelap. Lebih jelasnya mungkin harus masuk ke dalam gitu. Tapi emang iya ini gerbangnya di sini. Kalau dilihat-lihat juga sih sosoknya tuh kayak naga, tapi nggak apa sih namanya, nggak kelihatan jelasnya ya. Soalnya kan ini tuh gelap. Jadi kalau naga tersebut berdiri gitulah, bisa diibaratkan menutupi semua pohon ini saking panjang sama tingginya. Ya, tingginya gitu. Kayak gitu. Itu kan ada pohon tuh berdiri panjang. Jadi kalau misalkan si naga tersebut dilempengin gitu kayak bantar, berarti lebih tinggi naga lebih tersebut. Tinggi banget, nutupin gitu, saking gedenya kayak gitu. Oke teman-teman, kita kembali lagi dengan Ibu Tin yang mempunyai pengalaman mati suri pada saat usia 7 tahun. Dan luar biasa setelah mengalami kejadian tersebut, Ibu Tin mempunyai kemampuan-kemampuan supranatural. Dan di sini juga Ibu Tin didampingi oleh Kak Fitri Rashidi ya. Teman-teman yang lagi nonton boleh follow akun Facebooknya Fitri Rashidi gitu. Dan nanti Kak Fitri juga mau tanya-tanya langsung sama Ibu Tinnya gitu. Ibu Tin, saya dengar selain dari pengalaman Ibu mati suri dan mempunyai kemampuan-kemampuan supranatural, saya juga dengar Ibu pernah mengalami masuk ke alam gaib, masuk ke alam luar dunia nyata yang kita lihat. Nah itu kalau boleh tahu itu bagaimana sih ceritanya, Bu? Waktu itu Bapak sakit. Suami Ibu? Iya, suami Ibu sakit. Kan Bapak teh kerja di kebun teh, supir truk. Pas siangnya itu ada ayam katanya. Ayam lain daripada ayam yang lain. Bedanya gitu gini panjang. Terus ekornya beda lah.
keemasan, warnanya keemasan. Pas kayak ke apa tuh ke lindas, tapi dilihat nggak ada. Oh, jadi ayam teh kayak kelindes tapi nggak ada Iya, ayamnya. kerasa kan ya yang kelindas, tapi dilihat nggak ada gitu, Neng. Pas malamnya si bapak sakit perut 1 minggu mungkin waktu itu. Udah ke dokter gitu ya. Terus pas ibu nyobain beranikan diri, ya insya Allah waktu itu ibu wirid jam berapa ya, jam 1 mungkin, jam 1 malam. Ibu langsung masuk ke alam itu, ke Setelah alam. ibu terawang tuh. Iya, ibu masuk ke alam gaib. Itu waktu itu pas langsung gitu ya, ada di alam itu, alam gaib. Dari sana, dari rumah, waktu itu rumah kan di bawah. Iya. Jalan kaki ke sini segala macam kelihatan. Ada yang ini, ada yang itu, makhluk-makhluk. Makhluk. Iya, makhluk yang iya. Pas ke sini ke kebun teh gitu ya, ibu teh. Si naga itu ya, induknya mungkin. Oh iya, induknya ya. Ya, yang kegiles itu sama bapak tadi siang. Induknya. Panggil-panggil anaknya ke sekeliling bukit. Kayak manggil pasukan gitu. Iya, tapi ke anak-anaknya, anak-anak cepat ke sini, cepat masuk ke rumah kita ya, kayak gitu manggil-manggil. Terus masuk ke apa tuh, kayak gua gitu ya, gua. Pas masuk gitu, ibu tahan dulu sebelum mereka masuk. Iya, iya. Kan banyak itu anak-anaknya nih, mengerikan lah. Nih banyak, saking banyaknya naga. ya. Iya, anak naga. Ya. Pas gitu berhenti, jangan dulu masuk gitu sama Kata ibu teh. Ya, dihadang sama ibu teh. Mana suami aku gitu sama ibu teh. Itu ada di bawah katanya. Kan itu teh apa tuh, air. Jadi lubang air gitu di sana teh. Si bapak teh ditanam di sana, pakai kayu gitu, pas di tengah-tengah gitu, genangan air. Kan itu mata air katanya. Pas masuk teh, awas kalau ganggu lagi. Enggak bu, enggak bakalan ganggu lagi. Kalau ganggu lagi nanti ibu obrak-abrik gitu, kata ibu teh. Dikeluarin, kan si bapak itu tinggi besar, ibu kecil, ibu gendong ke darat gitu ya. Pas ke darat, pas dilihatnya teh kayak termenung gitu si itu ular teh, si naga teh. Heran ya kan? Heran mungkin. Kok bisa gitu ibu ngebawa? Iya, mungkin gitu ya. Kayak keheranan bengong gitu. Pas ibu teh balik lagi ke sana, ngapain kamu lihat-lihat? Iya, maaf, gak bakalan ganggu lagi. Udah bawa aja ke si suami kamu gitu. Dilihat teh, si anak-anaknya juga bengong gini. Mama, kenapa itu orang katanya. Kayak yang takut gitu. Ya, terus pas ibu mau balik lagi ke alam ini, ke alam nyata ya. Si naga tuh ngomong, kamu ditakutin sama makhluk gaib katanya, yang nggak bakalan ada yang ganggu. Ya, kenapa? Ya pokoknya pasti ya katanya takut katanya gitu. Udah pulang ibu. Udah beres kayak gitu. Iya, alhamdulillah. Pas besoknya si bapak alhamdulillah langsung sembuh. Lagi ya. Jadi sebelumnya nggak ada perseteruan terlebih dahulu antara ibu sama naga tersebut? Enggak ada. Enggak, cuman gitu aja ya. Iya. Nah Bu, kalau boleh tahu, itu kan awal mulanya si bapaknya sakit. Itu sakitnya apa sih, kenapa gitu? Sakitnya sakit perut kan. Katanya ibu juga waktu itu belum berani ngobatin secara ini ya.
ngikutin sama orang tua. Mm-mm. Udah aja sama yang bisa katanya gitu. Pas di ini mah kesibat katanya. Nah, maksudnya sebelumnya apakah habis dari kebun, apakah misal habis ngebersihin rumput atau Iya gimana? itu kan tadi Oh, ada ayam yang kelindes. Kelindes katanya. Oh, Sopir Iya. truk teh. Kan sopir. oh iya iya. Iya, kan Lagi. Bapak supir Mm-mm. truk. Itu kembali lagi Bu, mohon maaf tadi kan bertanya tentang alam gaib. Iya. Nah, itu yang membedakan alam gaib dan dunia nyata itu betul-betul beda atau dunia nyata tapi ada tambahan-tambahan makhluk-makhluk gaib gitu Bu. Iya, seperti itu. Dunia nyata tapi Dunia ada nyata, tambahan-tambahan makhluk gaib. Kadang-kadang tergantung kita. Kalau kita dalam hati ada rasa mencekam, Mm-mm. ya suasananya gitu. Makin Suasananya mencekam. Ya mencekam, mencekam. Kalau suasananya damai, ya damai gitu. Oh, Ibu, Gimana? Ya. Ibu saya dengarkan dari, mohon maaf itu dari Pak Ustadz gitu ya Bu. Kalau bahwasanya jin itu kan usianya itu beda dengan manusia, Iya. bahkan sampai ribuan tahun. Itu kalau lihat alam gaib, mungkin jinnya itu kan banyak banget berarti ya Bu, lebih banyak dari manusia. Heureun nama. Nah, kalau dari pandangan Ibu memang seperti itu atau bagaimana, atau sayanya aja gitu yang terlalu Over ya. berimajinasi? Kayak gini nih, kayak angin. Seliweran jadi Iya, kayak gitu. seliweran. Banyak. Oh, saking banyaknya jadi Iya. kayak udara ya. Iya, Seliweran. kayak udara gitu. Seng gitu, tapi berbentuk. Oh, Oh, Berbentuk. cepat gitu ya Bu? Iya. Gitu. Luar biasa. Nah, bisa. Bu, mungkin kalau yang di pikiran orang-orang Gen Z zaman sekarang ya, berarti kan itu kalau yang penglihatan Ibu, kalau di sana itu berarti mulai bintang-bintang itu bisa bicara bahasa kita berarti. Kan tadi Ibu bisa komunikasi dengan sosok naga. Berarti bisa bicara apa misalkan emang mereka itu berwujud manusia juga? Ada yang berwujud manusia, ada yang berwujud hewan gitu. Tapi ya kembali lagi ke kita, kitanya orang mana, bahasanya bahasa kita gitu. pasti Oh, mereka ngerti. Ngerti. jadi Iya. tergantung kitanya yang masuk. Kalau misalkan Iya. kita masuk orang Sunda, mereka juga meladeni Iya. kita gitu. Iya. Hmm. Bahasanya juga bahasa Sunda. Hmm. Itu yang Ibu lihat waktu itu yang berwujud manusia orangnya cakap-cakap atau mengerikan? Apa tergantung kita juga atau gimana? Kalau ke ibu, alhamdulillah nggak ada yang menakutkan. Hmm. Kalau apa tuh, kalau sosok perempuan ya Cantik, cantik ya. gitu. Mm-mm. Kalau laki-laki ganteng gitu, Mm-mm. gagah. Nah, kalau untuk pakaian, Bu, itu pakaiannya zaman sekarang apa misalkan masih kerajaan gitu ya, Kongsal kayak gitu. pakai kemben gitu? Ya, yang Pakai kayak apa tuh, pakai ini gitu. Oh, Gelang di sini Gelang. gitu, Bawa. terus pakai kayak apa sih namanya, kebaya. Waktu itu tuh si bapak suka naro mobil di sana tuh, ada yang apa tuh, saung, iya, iya. bekas warung gitu. Heeh. Pas ibu teh si bapak kesini pulang, Pak, kok disimpan di sana? Ya supaya aman gitu, gak ini keterik matahari gitu. Mm-mm. Ih, bapak mah itu ada yang main-main di sana di mobil. Oh, ada yang Apa? mainin. Iya, kayak apa tuh, kayak lagi mainin boneka ya, anak-anak gitu, kayak yang lagi ngasuh gitu. Oh, Ya kunti mungkin ya, kuntilanak. Tapi waktu itu kata yang di sana itu ke ibu, bukan melalui mimpi, bukan ini mah secara langsung. secara langsung ke ibu. Kan ini teh waktu dulu teh bekas Belanda kan? Oh, di sini. Bekas Iya, penjajahan ya. penjajahan Masih Belanda. penjajahan. Ya, yang pegangnya itu menir ya. Iya. Di sana teh ibu teh ke sana ke alam gaib. Alam mereka. Iya, alam mereka. Kayak di Kemben gitu, pakai, ada yang pakai kebaya zaman dulu gitu ya. Air di sana lagi cuci-cuci, lagi Jadi apa. bayangannya kayak kehidupan zaman penjajahan tersebut ya. Iya, tapi aman gitu, enggak lagi perang. Kok gini? Iya, ini kan kebun teh katanya gitu. Ini menuju ke sana ada lorong. Ibu dibawa ke sana. Lorong ini menuju apa teh?
Ciamis siapa ya waktu itu pas masuk ke daerah Ciamis lorong itu disebutin ini mandornya, ini menirnya, ini penduduk ya mereka gitu disebutin satu persatu gitu waktu itu. Nah Bu, saya tertarik sama cerita Ibu tadi di awal. Itu kan Ibu masuk ke kerajaan gaib dan bertemu dengan sosok naga ya. Iya. Kalau untuk lokasinya itu nggak jauh dari sini apa misalkan di mana? Dekat. Masih deket. Nah, nanti kalau misalkan saya sama Teh Fitri untuk cek lokasinya nggak apa-apa Bu, boleh? Iya jangan? boleh minta izin sama itu Pengelola pabrik Di sananya berupa goa apa gimana? mata air. Oh, mata air. Iya, mata air. Tapi di alam gaib itu biasa seperti Kayak goa, kehidupan iya gitu. kehidupan. Itu mah cuma gerbang doang mungkin. Iya mungkin. Luar biasa ya. Tapi berarti itu kayak yang di situ itu khusus kerajaan naga apa campur Bu itu? Khusus kerajaan naga. Soalnya itu anak-anaknya dari penjuru sini ke bukit, seluruh bukit sini. Nyamperin gitu. Ya datang ke ibunya. Nggak tahu berapa ribu. Banyak ya. Ibu, itu naga yang paling besar kalau diukur dari kepalanya itu sebesar apa sih Bu? Nggak tahu ya. Saking gedenya gimana ya. Ada nggak sebesar rumah begitu? Besar atau Lebih? Ya mungkin Bus gitu, sebesaran bus. rumah. Kepalanya juga kayak apa ya? Horn gitu. kayak tempat air yang Ya, gede gitu ya. Kayak tempat air yang gede gitu. Mungkin sebesar itu ada nggak kereta api Bu? Panjangnya. Panjangnya. Panjangnya ya mungkin. Wow. Kereta api. Nah, biasanya Gede kalau sosok naga itu identiknya dengan ada hubungannya dengan pantai selatan. Itu ada hubungannya nggak kalau menurut Ibu? Apakah Ibu pernah didatangi oleh sosok Nyi Loro Kidul kah? Atau Nyi Blorong atau apa? Sedangkan Ibu kan katanya pernah memasuki ke alam gaib. Kalau naga yang ini mah nggak ada hubungannya. Ini asli dari sini. Oh, berarti asli dari sini. Iya. Tapi kan tadi yang dimaksud sama Ibu tempatnya di pas mata air berarti ya? Iya. Nah, mungkin mata air tersebut sebagai pintu masuk atau pintu keluar untuk menuju ke pantai selatan atau bagaimana mungkin? Nggak tahu mungkin Bisa soalnya, jadi ya? Iya, bisa jadi. Soalnya kan Cuman- kalau sosok naga biasanya adanya di laut, Iya. nggak ada di daratan Iya, gitu iya. biasanya. Cuman nggak bilang sama ibu gitu. Siluman. Kalau ya, kalau itu mah kalau ke apa tuh yang di bawah, yang dekat pabrik tahu, Dunia penjajahan kan pernah ya. itu mah apa tuh gerbangnya Nyi Blorong emang? Oh, di Tuh, situ. di situ ada. Pernah lihat ada kereta kencana gitu. Nah, itu dulu berarti pada tahun berapa itu Bu pas didatangin oleh sosok mungkin sosok ular yang mungkin menyerupai sosok naga ya? Tahun 2000 berapa ya? 2003 mungkin. 2003 berarti udah 2010 iya ya. oh berarti 2010. baru kemarin berarti. Iya. 14 tahun lalu. Iya. Maksudnya baru kemarin berarti ya. Nah, itu alasan sosok naga tersebut datang ke rumah Ibu itu alasannya apa? Maksudnya ingin menawarkan kekayaan kah atau apa? Mungkin kayak kalau saya luruskan gini Bang. Mungkin kan kalau sosok naga identiknya sama kekayaan. Jadi Kekayaan. seperti itu. Nah, waktu Ibu mau ngambil si Bapak, ya. Iya. Nah, itu apakah dia itu ngasih sesuatu kah? Apakah misalnya ngasih petua atau petunjuk? Seperti itu. Soalnya kan biasanya kebanyakan orang pengen ketemu naga juga itu harus tapak dulu, semedi dulu. Kalau ini Ibu kan enggak, secara tidak langsung udah ketemu. Apakah ngasih kekayaan enggak gitu? Enggak, kan ibu fokusnya ke ngambil bapak. Oh, Aja. selamat. Yang penting ya, bapak selamat gitu. Gak ada niatan gimana. Jadi nggak ada ini Iya. seteruan apa gimana gitu. Iya enggak. Yang itu. Pas 1 minggu ya, dalam 1 minggu itu datang gitu, kok kenapa ya di kamar ini banyak ular gitu. Enggak ngeh ibu teh waktu itu bahwa si bapak itu ngelindas ayam gitu. Ayam yang beda dari ayam yang lain. Enggak ngeh gitu.
pas udah ibu waktu itu salat malam terus minta petunjuk dari Allah, kan si bapak itu keringat dingin, Langsung keringat sakit iya, ya? emang sakit kan itu maneng, keringat dingin, keringat Campur ya? pokoknya kayak yang habis mandi gitu. Basah ya? Ya terus guling-guling si bapak teh mengerang gitu ya, kesakitan, sakit perut. Pas ibu ya lagi wirid teh masuk ke alam sana, Langsung masuk. masuk. Luar biasa berarti ya, efek dari santet itu seperti itu. Makanya harus dibentengi kita dengan ibadah gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi. Ibu, saya dengar dari cerita Ibu di lokasi mata air itu terdapat kerajaan naga. Mungkin ada raja naganya juga begitu ya, Bu? Mungkin. Nah, mungkin tidak, Bu. Zaman sekarang kan banyak orang yang kesulitan ekonomi, kemudian datang ke sana melakukan pesugihan, ingin kekayaan. Nah, mungkin tidak kalau di lokasi itu memberikan kekayaan dunia begitu, Bu? Gak tahu ya, soalnya ibu nggak ke sana. Maksudnya nggak punya pikiran ke sana. Ada juga yang sering ke sini, Bu, minta ini minta harta, minta Kekayaan gitu ya, kekayaan yang banyak. macam-macam gitu ya. Ya, kata ibu teh yang penting usaha, terus syukuri apa yang ada. Betul. Nggak boleh neko-neko, soalnya hidup ini kan singkat. Buat apa ya? Iya. Dibawa juga enggak nantinya. Gitu. Yang penting disyukuri apa yang ada, karena rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti gitu ya. Iya. Setiap makhluk punya jatahnya, ibaratnya begitu. Yang ada kalau misalkan orang yang kesulitan ekonomi datang ke sana, takut-takutnya malah celaka. Soalnya pengalaman dari ibu juga yang ada malah Iya. gitu ya, harus ditolong bapaknya gitu. Iya. Nah, jadi mungkin gini, Bu, kalau yang saya amati, kalau misalkan ibu nggak garcep gitu nyusul bapak, biasanya kan kalau mereka itu suka ngasih pilihan. Bapaknya diambil terus diganti dengan harta. Biasanya seperti itu. Cuman mungkin karena ibu nggak butuh itu dan kekuatan ibu mungkin gede, jadi langsung diserahkan aja. Nah, biasanya kan kalau sampai kejadian ya Mungkin lebih ke jadi biasanya kalau sosok naga gajah gitu digantinya sama harta kekayaan. Iya. Cuman kan buat apa walaupun punya harta tapi nggak ada pasangan, Iya. hambar gitu ya, Bu ya. Iya. Seperti itu. Mungkin ada pesan terakhir dari Ibu terkait Ibu sudah memasuki alam gaib. Nah, berarti kan kalau yang saya lihat di sini juga penuh dengan mereka juga ya. Iya. Sama dengan Ibu itu hidup berdampingan gitu. Iya. Mana Bu, barangkali ada kata-katanya? Yang penting jangan takut sama makhluk yang tak kasat mata. Serahkan saja sama Allah. Kalau kita dalam hati niatnya baik ya, mereka juga nggak bakalan ganggu kan, gitu. Nah, kalau tip and triknya, Bu, biasanya kan kalau kita yang polos-polos takutnya kita masuk ke hutan terus ada yang kedupak lah atau apa kesenggol, biar mereka tidak marah itu gimana, Bu? Barangkali Ibu ada apa namanya saran? Kalau ibu mengikuti jejak Rasulullah kan, kalau jangankan kelihatan, nggak kelihatan juga ya, berlindung kepada Allah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Baca doa Ya, seperti itu ya. Ya udah, Bu, terima kasih atas kisahnya dan apa namanya sarannya. Mudah-mudahan ibunya selalu sehat ya, Bu ya. Amin. Tetaplah menolong orang dan mudah-mudahan ilmu ibu bermanfaat. Amin. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.